Persiapannya harus maksimal dan tentu saya minta dukungan dari Ibu ya, di mana banyak diaspora kita ingin bergabung. Sudah melayangkan surat, Pak Menpora sudah kirim surat ke Pak Supratman, Menteri Hukum Pak Supratman juga sudah tayangkan surat kalau tidak salah hari ini. Mudah-mudahan ini bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain kita yang ada di luar negeri yang ingin bergabung ya. Kolaborasi yang luar biasa antara Kemenkumham dan pihak PSSI, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM yaitu Pak Supratman, Andi Adgas bersama dengan Ketum PSSI, siapa lagi kalau bukan Pak Erick Thohir, dalam pertemuan ya. So, tadi pagi bagaimana kedua ini saling mensupport, dan yang paling penting adalah menarik buat saya ya, ketika dalam tayangan di Kompas TV itu Pak Supratman bilang pihak Kemenkumham selalu berada di belakang dan mendukung penuh, mensupport apa yang diinginkan oleh PSSI. 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 berharga Rp151 miliar. Sebanyak 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Timnas Indonesia membidik kemenangan atas Australia demi naik ke posisi 2 grup C yang menggaransi 1 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk meraih kemenangan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat menggantungkan asa kepada 6 pemain keturunan di bawah ini. Pemain-pemain di bawah ini belum berstatus WNI saat Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua grup C pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Beberapa bulan berselang, sebagian dari pemain di bawah ini sudah mendapatkan paspor Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 6. Dion Marks NEC Nijmegen U21. Meski diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20, tenaga Dion Marks bisa diandalkan Shin Tae-yong jika dibutuhkan. Tinggi badan yang menjulang mencapai 188 cm, membuat Dion Marks bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. 5. Tim Geipens FCMN. Seperti Dion Marks, tim Geipens disinyalir akan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret tahun 2025. Kehadiran tim Geipens bisa menambah persaingan di posisi wingback kiri, yang mana sebelum kehadiran tim Geipens sudah terdapat Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, Sain Patinama dan Pratama Arhan. 4. Ole Romeni, FC Utrecht. Seiring absennya Ragnar Oratmangun melawan Australia karena terkena akumulasi kartu, kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pesepak bola 24 tahun itu disinyalir akan menjalani sumpah WNI bareng tim Geipens dan Dion Marks. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Ole Romeni akan berduet dengan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia. Mereka akan disokong wonderkid Timnas Indonesia yang bertugas sebagai playmaker, Marcelino Ferdinand. 3. Eliano Reijenders PEC Zwolle. Eliano Reijenders mendapatkan paspor Indonesia pada akhir September tahun 2024, alias belum main saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 pada tanggal 10 September tahun 2024. Setelah debut melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, Eliano Reijenders belum lagi mendapatkan kesempatan bermain bersama Timnas Indonesia. Namun, seiring peningkatan performa di level klub bareng PEC Zwolle, menjadi starter di laga terkini PEC Zwolle, Eliano Reijenders berpotensi mendapatkan menit tampil saat skuad Garuda bersua Socerus julukan Timnas Australia. 2. Kevin Dix FC Copenhagen. Ketimbang nama lain,
Kevin Dix merupakan pemain yang berpengalaman. Ia memiliki banyak caps di Liga Champions dan berpengalaman menghadapi klub-klub top Eropa seperti Manchester United hingga Bayern Munich. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix diprediksi akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai wingback kanan. Peran ini biasa dijajal Kevin Dix saat masih memperkuat Feyenoord Rotterdam dan masa-masa awal membela klubnya saat ini, FC Copenhagen. 1. Miss Hilgers, FC Twente. Nama terakhir ada pemain termahal di timnas Indonesia, Miss Hilgers. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasaran Miss Hilgers mencapai 9 juta euro atau sekira 151,9 miliar rupiah. Diharapkan Miss Hilgers dalam kondisi bugar saat timnas Indonesia menantang Australia. Ketenangannya dalam mengawal pertahanan timnas Indonesia sangat dibutuhkan skuad Garuda. Prediksi line-up timnas Indonesia vs timnas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia, pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 sore WIB akan diulas Okezone. Setelah absen dari November tahun 2024 hingga Februari tahun 2025, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi timnas Indonesia adalah skuad Socerus julukan timnas Australia. Secara ranking FIFA, timnas Australia dan timnas Indonesia bak bumi dan langit. Australia saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari timnas Indonesia, 130. Namun, jika dilihat materi pemain, timnas Indonesia dan Australia cenderung berimbang. Kehadiran Miss Hilgers, Kevin Dix dan Ole Romeni menjadi salah satu alasan kenapa level timnas Indonesia disebut setara atau malahan sedikit lebih baik ketimbang Australia. Saat ini, pemain termahal di timnas Australia adalah Harry Souttar 7 juta euro, 118 miliar rupiah, masih kalah dari Miss Hilgers 9 juta euro, 151 miliar rupiah. Karena itu, pantang minder bagi timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mesti berani menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka. Lantas, formasi apa yang akan diterapkan Shin Tae-yong di laga mendatang? Pelatih 54 tahun itu disinyalir masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Maarten Paes. Kemudian, 3 bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Miss Hilgers dan JIS. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral duet Tom Haye dan Ivar Jenner masih yang terbaik. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi? Marcelino Ferdinand akan beroperasi sebagai playmaker, mendukung duet Ole Romeni dan Rafael Struijk di lini depan. Dalam persiapan menuju pertandingan krusial melawan Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong terus berfokus pada penguatan skuad timnas Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah memproses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Mauro Zelstra, Ole Romeni, dan Hairo Riedewald. Pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2025 ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Dengan persaingan ketat di Grup C, tambahan pemain berkualitas dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia.